七兄，请。玄武之力。我对日月帝国魂导器的了解。 Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nah Film. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih pada sehat semua ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari sang penerus Tangsan, yaitu Yoho dan Tang Wutong, dalam Solen 2 episode terbaru, yaitu Solen 2 episode 120. Yang mana pada Solen 2 episode 120 ini menceritakan Yoho yang langsung dipantau oleh Dewa Emosi dari alam dewa. Dan kemudian Susansi akan sparring dengan Ji Cuichen sambil menunggu Yoho semakin dekat dengan Tang Wutong. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Terlihat fluktuasi kekuatan besar muncul dari mata takdir Yoho setelah pisau kehidupannya menelan emas pengawal kehidupan kemarin. Dan Bingbing merasa dirinya mendengar panggilan dari alam dewa setelah melihat kekuatan Yoho yang muncul ini. Bahkan di sini pun perlahan alam dewa terlihat karena kekuatan tersebut. Di sini juga terlihat Dewa Emosi yaitu Rong Nianbing terus mengawasi dari alam dewa. Akan tetapi di sini pun sisik terbalik di Tian langsung menghancurkan fluktuasi kekuatan Yoho ini. Dan hal itu pun membuat gambaran alam dewa di lautan spiritual Yoho juga langsung menghilang. Yang mana melihat itu, pada bentuk roh Yoho ini merasa jika ini seperti dipotong paksa oleh sesuatu. Bingbing pun langsung menyadari jika semua ini adalah ulah dari sisik terbalik di Tian. Sementara di Tian tidak menyangka jika alam dewa akan secepat ini menurunkan panggilan ke alam manusia. Akan tetapi karena Yoho sudah mau menanggung nasib baik Kaisar Binatang Keberuntungan, maka seumur hidup Yoho hanya bisa tinggal di hutan Qingdou. Di sini pun Yoho yakin jika dirinya bisa memicu sisik terbalik itu sekali, pasti bisa memicu yang kedua kali bahkan ketiga. Namun menurut Yan Meng, kesempatan seperti ini hanya muncul sekali dalam 1000 tahun. Mendengar itu pun, Yoho akan mengalahkan Di Tian saja kelak. Sementara Biji heran, kenapa Di Tian harus melakukan hal ini? Di sini pun Yoho berjanji pada semua bentuk rohnya jika suatu hari nanti Yoho pasti akan mengalahkan Di Tian. Karena Yoho sepertinya sudah menemukan secuil cara. Karena meski Di Tian bisa menutupi, akan tetapi yang dia tutupi hanyalah Yoho dan bukanlah langit. Oleh karena itu tadi Di Tian terlambat bertindak karena meski Dewa Binatang sekalipun tidak akan pernah bisa menutupi langit. Terlihat pada bentuk roh Yoho ini berjanji akan menemani Yoho selama Yoho masih punya semangat juang. Kemudian terlihat jika Bai Bei khawatir dengan Yoho atas kejadian tadi. Namun Yoho mengatakan jika dirinya tidak apa-apa dan Yoho beralasan jika kekuatan besar tadi adalah kekuatan Di Tian yang tertanam dalam tubuh Yoho. Yang mana dia muncul untuk melindungi Yoho merasakan perubahan aura pada Yoho. Di sini pun Yoho hanya bisa meminta maaf dalam hati kepada semua orang karena saat ini Yoho belum bisa memberitahu mereka yang sebenarnya. Sementara Wutong yang sadar jika tadi adalah aura alam dewa merasa jika Yoho sudah kehilangan kesempatan besar. Kemudian Yoho memberitahu Susansi jika emas kehidupan miliknya masih ada pada Yoho. Akan tetapi Susansi pun meminta Yoho menyimpan barang itu untuk Yoho saja. Dan karena peleburan bentuk roh sudah selesai, mereka pun akan kembali ke Sekte Tang untuk persiapan kemudian berangkat ke pegunungan Mengdou. Kemudian terlihat jika Bebe akan tetap di Sekte Tang untuk menjaga Sekte Tang. Sementara Ye Guyi, Nan Ciu Ciu dan ketiga senior lainnya akan ikut Yoho. Di sini pun Yoho meminta Bai Bei menunggu Yoho jika ada situasi di hutan Qingdou. Kemudian terlihat jika Yoho dan keenam temannya sudah menuju pegunungan Mengdou. Di sini Wutong pun tahu jika Yoho tadi sudah berbohong dengan berkata jika kekuatan Di Tian memotong panggilan dunia dewa untuk Yoho. Dan Wutong tahu jika tadi itu sama sekali bukan kekuatan pelindung yang Yoho bilang. Namun Yoho pun mengatakan jika dirinya hanya tidak ingin semua orang khawatir tentang Yoho. Yoho yang baru tahu jika Wutong bisa melihat kebenaran ini merasa jika Wutong memahami alam dewa. Di sini Wutong pun hanya menjawab jika dirinya hanya tahu sedikit. Dan Wutong memberitahu jika arti fenomena tadi adalah ada seorang dewa di alam dewa yang ingin mewariskan kedudukan dewanya kepada Yoho. Dan mungkin seumur hidup Yoho tidak akan bertemu dengan kesempatan seperti itu lagi.
Yuho pun tidak menyangka jika Wutong ini terlalu khawatir tentang Yuho. Setelah itu pun mereka bertujuh terbang menggunakan alat pemandu terbang. Di sini Yuho pun merasa meskipun Dong-er sudah lupa akan Yuho, namun Dong-er dengan wujud Tang Wutong ini ternyata masih peduli dengan Yuho. Akan tetapi Yuho masih menanggung harapan Tianmeng dan yang lainnya, yang mana demi menjadi dewa, Yuho akan berusaha sekuat tenaga. Hanya saja tidak ada yang tahu jika di dalam hatinya Dong-er lah yang paling penting. Sementara Wutong merasa jika Yuho ini sepertinya menyimpan banyak rahasia, bahkan beberapa rahasia berkaitan dengan Tang Wutong ini. Akan tetapi seketika Wutong sadar kenapa dia harus memikirkan Yuho. Karena tidak peduli seberapa misterius Yuho ini, bagi Tang Wutong, Yuho adalah orang jahat. Meskipun menurutnya, Yuho adalah orang jahat dengan kekuatan luar biasa. Setelah itu hari berganti pagi, dan mereka yang beristirahat di tengah hutan pun kini sudah terbangun. Terlihat Yuho pun langsung mencari ikan menggunakan mata rohnya, yang mana kemudian dia menggunakan kekuatan esnya untuk membakukan sungai agar dapat dengan mudah menangkap ikan. Setelah itu pun Yuho langsung membakar ikan itu ke dalam api yang sudah mereka persiapkan. Di sini pun Wutong mengakui jika Yuho cukup teliti dalam melakukan pekerjaannya. Nanan pun memberitahu jika Yuho ahlinya membuat ikan bakar. Bahkan Jiang Nanan dulu bisa berkenalan dengan Yuho karena tertarik dengan aroma di warung ikan bakarnya. Kemudian Susansi mengajak Ji Juechen sparring karena ikan bakar ini masih menunggu waktu untuk matang. Yang mana sebenarnya ini hanyalah alasan agar mereka bisa meninggalkan Yuho dan Tang Wutong berdua. Di sini pun Ji Juechen langsung menyetujui itu setelah paham dengan kode Susansi. Kemudian Jiang Nanan, Ye Guyi, dan Nan Jiu Jiu pun juga pergi dengan alasan mereka akan mengawasi pertarungan Susansi dan Ji Juechen. Dan kemudian pun hanya tersisa Yuho dan Tang Wutong saja di tempat ini. Di sini pun Susansi tidak menyangka jika Ji Juechen pandai membaca situasi. Namun Susansi kemudian dikejutkan karena ternyata Ji Juechen ini mengajak sparring beneran. Kemudian terlihat mereka berdua pun langsung mengeluarkan cincin roh mereka masing-masing. Akan tetapi di sini kura-kura emas itu meminta Susansi maju dulu karena dia tidak suka berkelahi. Terlihat Ji Juechen pun langsung menyerangkan pedang penghakimannya ke arah Susansi. Akan tetapi Susansi pun dengan mudah menghindari serangan demi serangan dari Ji Juechen ini. Kemudian kura-kura itu meminta Susansi untuk menyerang aktif dan tidak hanya menghindar serta bertahan seperti ini. Dengan cepat Susansi pun langsung menggunakan pertukaran Xuan Ming dan menggunakan kura-kura emas itu menjadi tamengnya. Dan kemudian pun Susansi juga menggunakan pukulan Xuan Wu. Terlihat Ji Juechen pun langsung menggunakan tebasan pemusnahan dari pedang penghakimannya itu. Akan tetapi dengan cepat Susansi menggunakan formasi perisai Xuan Wu untuk menahan serangan Ji Juechen ini. Kemudian terlihat jika Susansi pun masih terus mencoba menahan setiap serangan dari Ji Juechen tersebut. Di sini pun Susansi tidak menyangka jika Ji Juechen pertama melekatkan kegelapan pada Susansi, kemudian menghakiminya dengan kekuatan cahaya suci. Terlihat Susansi langsung mengeluarkan kekuatan Xuan Wu melihat Ji Juechen berusaha menyerang dari belakang. Akan tetapi di sini Ji Juechen langsung menggunakan pemusnahan roh dari pedang penghakimannya untuk menyerang Susansi. Dengan cepat pun Susansi kembali menggunakan pertukaran Xuan Wu untuk menghindari itu. Sementara Yuho dan Wutong langsung sigap melindungi ikan bakar mereka dari fluktuasi pertarungan tersebut. Dan terlihat Wutong tersipu malu karena mereka berdua mengeluarkan kekuatan dalam waktu bersamaan. Kemudian Susansi pun meminta untuk segera menentukan pemenangnya. Mendengar itu pun Ji Juechen langsung mengeluarkan teknik roh ketujuhnya, yaitu wujud roh pelindung. Dan terlihat jika Ji Juechen langsung mengeluarkan ribuan pedangnya yang adalah roh pelindungnya itu. Akan tetapi Susansi juga tidak mau kalah dan dia langsung mengeluarkan cincin roh mirahnya. Kemudian dia juga mengeluarkan teknik roh ketujuhnya, yaitu wujud sejati Xuan Wu. Yang mana terlihat jika Susansi langsung berubah penampilannya dengan menggunakan topeng masker saat menggunakan teknik ini. Dengan cepat Ji Juechen menggunakan teknik pedang menguasai bintang, sementara Susansi langsung menggunakan teknik domain Xuan Wu. Yang mana terlihat jika seolah-olah ribuan pedang tersebut seperti masuk ke dalam air laut. Bahkan tak hanya itu saja, karena teknik Susansi ini seakan-akan membanjiri seluruh hutan ini menggunakan air yang sangat banyak. Tak lama setelah itu pun pertarungan mereka berhenti dan Ji Juechen mengakui kekalahannya. Terlihat Susansi langsung memeluk Nanan karena kemenangan ini.
Namun Nanan meminta Susansi tidak bangga dulu karena ikan bakar Yohou hampir matang. Setelah itu pun Susansi bertanya pada Yohou siapa duluan yang akan makan ikan bakar seenak itu. Mendengar itu Wutong meminta mereka makan dulu saja karena dirinya juga sudah mempunyai bekal. Akan tetapi Jiang Nanan memberi ide jika yang termuda di antara mereka lah yang akan makan duluan. Di sini pun Ye Guyi memberitahu jika umurnya 22 tahun setelah ditanya oleh Nan Qiuqiu. Mendengar itu Nan Qiuqiu tampak senang karena dirinya lebih muda dari Ye Guyi karena Nan Qiuqiu berumur 20 tahun 3 bulan. Akan tetapi Nan Qiuqiu langsung dikejutkan mendengar Wutong yang ternyata masih berumur 18 tahun. Wutong, Nina? Terlihat semua orang penasaran setelah Yohou memberi ikan itu kepada Wutong. Dan benar saja jika Wutong terkejut dengan rasa ikan ini yang begitu enak. Yohou pun memberitahu jika dirinya menggunakan kekuatan mental tingkat halus untuk menutupi ikan. Dan saat memanggang, dirinya menggunakan tingkat kendali yang detail seperti sedang membuat pemandu roh. Namun Susansi dan Nanan merasa aneh karena aroma ini lebih harum dari biasanya. Bahkan mereka merasa jika di dalamnya ada aroma cinta. Kemudian Yohou memberitahu jika keahlian ini diajarkan oleh ibunya sewaktu Yohou kecil. Yang mana ibunya bilang jika rahasia memanggang ikan adalah melebur cinta untuk keluarga dan kekasih ke dalamnya baru bisa menghasilkan ikan bakar terbaik. Mendengar itu pun Wutong tidak heran jika ikan tersebut seenak ini. Dan kemudian terlihat jika sekarang mereka semua langsung memakan ikan bakar buatan Yohou tersebut. Setelah itu pun terlihat mereka sudah berada di gerbang masuk ke Kaisaran Xingluo di arah barat laut. Dan Yohou memberitahu penjaga jika mereka dari Akademi Shrek yang kali ini diutus akademi untuk membantu kelompok barat laut. Bahkan mereka juga membawa surat langsung dari Tuan Xuanzi untuk Pangeran Harimau Putih. Mendengar itu pun para prajurit sadar jika sepertinya orang ini adalah Wu Yuhao, yaitu pahlawan besar yang mendirikan menara transmisi roh. Tak lama setelah itu, mereka akhirnya masuk setelah gerbang dibuka. Melihat kedatangan Yohou pun, tampak Dai Yuheng sangat senang. Dan Dai Yuheng pun memberitahu ayahnya jika Yohou ini adalah pendiri organisasi menara transmisi roh, serta generasi muda nomor 1 Akademi Shrek, juga anggota termuda Pavilion Dewa Laut Akademi Shrek. Sementara Dai Luoli tidak tahu sandiwara apa lagi yang akan Yohou buat. Bahkan dia terkejut karena ternyata Yohou adalah lulusan Akademi Shrek. Kemudian Dai Yuheng bertanya apakah ayahnya itu masih ingat Yohou ini. Dan Dai Ho pun memberitahu jika dia tentu masih ingat dengan Yohou tersebut dan menganggap Yohou benar-benar pahlawan muda. Di sini Yohou pun memberitahu jika semua ini bukan berkat Yohou, melainkan menara transmisi roh adalah hasil kerjasama akademi dengan 3 kerajaan besar dan hutan Qingdao. Akan tetapi Putri Jiu Jiu mengatakan jika tanpa riset dari Yohou tentang bentuk roh, maka mereka tidak bisa mendirikan menara transmisi roh. Karena bahkan sekarang menara transmisi roh di mata para master roh seperti Tanah Suci yang mempunyai prospek tak terbatas di masa depan. Dan Putri Jiu Jiu juga mengatakan jika bukan karena perang, dirinya juga ingin berkunjung ke markas menara transmisi roh ini. Kemudian terlihat jika mereka memberikan surat dari Tuan Xuanzi untuk Dai Hao. Di sini Putri Jiu Jiu mengatakan jika saat ini sudah dipastikan target kerajaan Ryu adalah kerajaan Tianhun. Dan kerajaan Daoling juga sudah mengirim bantuan. Sedangkan Xingluo juga beberapa kali melancarkan serangan ke kerajaan Ryu untuk mengalihkan perhatian dan mengurangi tekanan bagi kerajaan Tianhun. Akan tetapi semua itu hasilnya tidak signifikan. Di sini pun Dai Ho menugaskan Yohou CS sebagai tim pengintai. Kemudian Dai Yuheng juga mengatakan jika alasan mereka selalu dalam posisi pasif adalah karena pemandu roh deteksi udara tinggi kerajaan Ryu memblokade pengintaian mereka, yang mana itu membuat Xingluo sama sekali tidak memahami musuh. Dan karena Tuan Xuanzi sangat memuji kemampuan pengintaian Yohou CS, Dai Ho pun ingin tahu sejauh mana kemampuan mereka. Dengan cepat pun, Yohou langsung membagikan teknik deteksi mentalnya ke semua orang. Yang mana hal itu membuat Dai Yuheng tidak menyangka jika kekuatan mental Yohou sudah mencapai tingkat ini. Sementara Dai Ho merasa jika teknik berbagi mental ini sama dengan orang yang 2 kali sudah menyelamatkan dirinya. Kemudian Yohou memberitahu jika blokade udara kerajaan Ryu memang sangat kuat, akan tetapi bukan berarti tidak ada cara untuk mengatasinya. Dan berdasarkan pemahaman Yohou tentang pemandu roh kerajaan Ryu, batas ketinggian maksimal pemandu roh deteksi udara Ryu adalah 5.000 meter. Yang mana jika ada titel Douluo yang bisa membawa Yohou terbang ke ketinggian 5.000 meter, maka Yohou bisa menggunakan teknik meluncur untuk melewati pemandu roh deteksi udara mereka, kemudian masuk jauh ke pegunungan Mingdao untuk pengintaian.
Dan pada Solen 2 episode 121, terlihat Yeho dan semua orang masih merencanakan untuk bisa melakukan pengintaian. Dan bahkan Yeho akan mengajak Wutong melakukan fusi roh seperti yang dia lakukan dengan Dong-er. 成功率会更高些。我是真觉得我们有武魂融合的可能。自己当诱饵来牺牲也在所不惜。日月帝国军队的整体部署。 Dan itulah guys alur cerita Solen 2 episode 120 ini. Buh. Ternyata kekuatan baru Susanshi ini mampu mengalahkan Ji Juechen yang sudah di level 75 ya. Dan Mimin sih terkejut karena Yeho dipantau langsung oleh dewa emosi dari alam dewa. Dan apakah Wutong akan ingat dengan fusi roh mereka berdua? Kita tunggu saja dalam Solen 2 episode 121. Akhir kata, selamat menjalani akhir pekan yang indah ini dan see you next episode.